Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Hukum Bisnis dan Kepailitan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Ivan Fadilah Hasbullah, yang kedua ada saya sendiri yaitu Nur Hidayah, yang ketiga ada Putri Sintia Asmarani Asih, yang keempat ada Fairuz Abadi Idhar, yang kelima ada Hidayana Khairiyah, yang keenam ada Nanda Putri Rahmawati, dan yang ketujuh ada Angelia Fitri Hasanah. Baik, langsung saja ke pembahasan materi mengenai pengurusan harta pailit yang akan kita bahas pada video berikut ini. A. Pengertian harta pailit. Kepailitan merupakan suatu keadaan di mana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor. B. Tugas dan wewenang lembaga yang terkait dalam pengurusan harta pailit. Dalam Undang-Undang Kepailitan menentukan pihak yang akan mengurusi persoalan debitor dan kreditor tersebut, yaitu kreditor yang akan melakukan pengurusan dan pemberasan harta pailit serta penyelesaian hukum antara debitor pailit dengan para kreditornya. Dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Pailitan menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat pertama kurator, yang kedua seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberasan harta debitor ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan. Tahap pengurusan harta pailit. Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat. Kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Yang kedua yaitu mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit, termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit. Yang kedua yaitu rapat pencocokan utang atau verifikasi. Pencocokan utang atau disebut dengan tahap sekertrasi atau tahap konservator atau tahap penyimpanan atau penitipan dimaksudkan untuk melakukan pencocokan mengenai utang debitor atau piutang kreditor. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pencocokan utang adalah pengertian utang. Pengertian utang itu sendiri dalam pasal 1 angka 6 pada ketentuan umum Undang-Undang KPU menjelaskan definisi utang adalah kewajibannya dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Pengertian renvoi prosedur. Renvoi prosedur adalah bantahan kreditur terhadap daftar tagihan sementara yang diakui atau dibantah kurator. Renvoi prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang atau kreditur yang tidak menerima piutang yang diakui oleh kurator. Kurator membacakan daftar tagihan atau di depan hakim pengawas, debitur, kreditur, dan lainnya, beserta catatan berupa dalam hukum dan fakta-fakta dari hukum dokumen tagihan dan dokumen perusahaan atau individu yang diberikan kreditur tanpa berupa alasan menerima atau menolaknya kurator terhadap tagihan tersebut. F. Konsep karakteristik hukum acara renvoi prosedur. Istilah renvoi prosedur digunakan dalam setiap perkara yang berkaitan dengan prosedur permohonan pencocokan piutang atas bantahan tagihan piutang oleh kurator pengadilan niaga. Nama bantahan
berubah dengan nama Renvoi Prosedur pada saat permohonan pencocokan piutang atas bantahan tagihan piutang oleh kurator di pengadilan niaga, merupakan hal yang patut untuk dicari kebenaran keilmuannya. Bantahan dalam perkara perdata juga mempunyai karakter tersendiri. Dengan demikian dapat diartikan bantahan sebagai sangkalan terhadap pendapat atau tidak membenarkan atau tidak menyetujui pendapat. Terhadap bantahan ini prosedurnya dilakukan di pengadilan negeri, sedangkan renvoi prosedur yang merupakan permohonan akibat adanya bantahan tagihan piutang oleh kurator pada sistem pengadilan niaga, keduanya apabila dianalisis dari pengadilan berbeda. G. Penetapan kurator dalam renvoi prosedur. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan sangat jelas mengatur bahwa tugas kurator adalah mengurus dan atau membereskan harta pailit. Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit berwenang untuk bertindak sendiri berdasarkan tugasnya. Dengan demikian, kewenangan kurator hanya pada pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karenanya, kurator tidak berwenang membuat penetapan daftar piutang yang dibantah. Tetapi tugas dan kewenangan kurator hanya pada membuat daftarnya saja, dan dari daftar itu, kurator tidak mempunyai kewenangan menetapkannya permohonan renvoi prosedur jika didasarkan pada penetapan kurator. Maka permohonannya menjadi cacat hukum karena mendasarkan pada pendapat penetapan yang cacat hukum. H. Pengertian homologasi. Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh pengadilan atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Perdamaian atau accord in merupakan hal yang paling penting dalam tahapan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Sebab dalam perdamaian ini debitur akan menawarkan rencana perdamaiannya kepada kreditor. I. Ketentuan homologasi. Sidang homologasi menjadi syarat sahnya perdamaian melalui pengadilan niaga. Hakim akan mengesahkan akta perdamaian antara debitur dan kreditur. Hakim bisa saja tidak mengesahkan akta perdamaian tersebut. Ada beberapa alasan hakim tidak mengesahkan seperti yang tertuang dalam pasal 159 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau KPKPU. 1. Jumlah aset pailit lebih besar dari jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian. 2. Tidak cukup terjaminnya perdamaian. 3. Kesepakatan perdamaian hanya tipu daya antara satu kreditur atau lebih, atau menggunakan upaya-upaya yang kotor. J. Cara memperoleh homologasi. Berikut ini beberapa langkah untuk memperoleh homologasi atau pengesahan rencana perdamaian. 1. Rencana perdamaian dalam kasus kepailitan dapat diajukan kapan saja sepanjang sebelum rapat pencocokan piutang ditutup. 2. Setelah itu, rencana perdamaian dirapatkan dan dimintakan persetujuan kepada para kreditur, baik dalam proses kepailitan maupun PKPU. 3. Kemudian, apabila rencana perdamaian disetujui oleh para kreditur, pengadilan wajib memberikan putusan pengesahan rencana perdamaian yang disetujui atau homologasi tersebut. 4. Sebaliknya, jika rencana perdamaian ditolak kreditur, maka pengadilan harus menyatakan debitur pailit. Materi selanjutnya adalah akibat hukum terhadap putusan perdamaian atau homologasi. Jika pihak kreditor melakukan permohonan pailit, maka debitor berhak untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU untuk menyelamatkan aset dan nama baik perusahaan dari status pailit dan menghindari penagihan hutang selama perusahaan dalam status PKPU. Akibat hukum putusan perdamaian itu sendiri adalah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan timbul hak serta kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh debitor dan kreditor. Kemudian pengertian insolvensi. Insolvensi menurut Friedman Jack P.
dalam Munir Fuadi adalah ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu. Cara menentukan debitur mengalami insolven. Untuk menentukan bahwa debitur sudah dalam keadaan insolven, harus dilakukan penjumlahan semua hutang debitur kepada semua jenis krediturnya, dan kemudian dibandingkan dengan jumlah harta kekayaan atau aset untuk mengetahui apakah jumlah nilai utang tersebut masih lebih besar atau sudah lebih kecil daripada jumlah seluruh hutangnya. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPK-PU tidak dicantumkan sebagai syarat-syarat agar debitur dapat dipailitkan adalah dialaminya keadaan insolvensi keuangan debitur. Persyaratan insolvensi dan pailit. Mengenai insolvensi tidak diatur persyaratannya dalam Undang-Undang PKPU. Walaupun begitu, Sultan Remi Syahdeini dalam bukunya Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan menyebutkan bahwa debitur dapat dinyatakan dalam keadaan insolvensi apabila debitur tidak dapat membayar hutangnya pada semua kreditur. Itulah presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.